Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah dari Engkang Ajeng. Yang saya hormati Bapak Ainul Priawanto SPD selaku pengawas Kecamatan Wates atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri Mojorejo 3. Yang saya hormati ibu-ibu peserta KKG Guru Kelas 1 se-Kecamatan Wates. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada hari ini. Kita pertemuan KKG di bulan Oktober. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Mojorejo 3 beserta tim yang sudah bersedia memberikan tempat dan membantu persiapan kegiatan KKG pada hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana? Masih semangat? Semangat. Oke, tolong ditunjukkan semangatnya, nggih. Kalau saya tanya bagaimana kabar ibu-ibu, dijawab alhamdulillah sehat-sehat, yes gitu. Oke, semangatnya bagaimana? Coba. Bagaimana kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat, yes. Terima kasih. Oke, tak semangat. Oke, baik Bapak Ibu, pada hari ini saya ingin berbagi praktik baik sesuai dengan pengalaman saya belajar. Saya belajar di guru penggerak, masih proses berjalan, namun saya juga pengen berbagi praktik baik di KKG pada hari ini, supaya ada tambahan ilmu buat kita semua. Katanya kalau ilmu dipendam itu tidak akan berkembang. Jadi saya ingin berbagi dumateng jenengan semua. Semoga kita sebagai guru kelas 1 nanti bisa menciptakan perubahan pendidikan sesuai zaman pada saat ini. Kita harus berani berubah. Kita tidak boleh tetap di zona nyaman. Kita selalu menimba ilmu untuk perkembangan kita. Kira-kira apa yang terbesit di benak kita tentang budaya positif nih Bapak Ibu? Kenapa? Nggak ada. Nah ini bisa masak ini nggak ada. Hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Kira-kira apa lagi? Contohnya mungkin kalau dari guru datangnya lebih pagi. Katanya guru itu digugu dan ditiru. Nah, dan biasanya kita itu berangkatnya pagi, mungkin murid-muridnya juga akan berangkat lebih pagi. Oh Bapak Ibu guruku sudah datang, saya ya harus berangkat pagi. Coba kalau ibu-ibu dan bapak gurunya datangnya terlambat, pasti anaknya halah, belum ada yang datang di sekolah, lebih molor lagi. Oke, alhamdulillah sekarang kita sudah dipantau oleh absen digital, jadi secara otomatis ya, entah itu dari kesadaran diri atau apa, kita tetap datang lebih pagi. Nah, dalam budaya positif ini nanti kita akan membahas tentang konsep-konsep inti. Di sini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang berikutnya ada disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Ini akan kita bahas satu persatu. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Ngomong-ngomong tentang pembelajaran paradigma baru, di sini ada kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kira-kira ada yang ingin berpendapat napa niku bedane pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid? Monggo sinten ingkang badhe maringi pendapat? Mungkin terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kalau menurut saya, kalau kita berpusat pada guru, biasanya anak-anak selalu memperhatikan guru, mengerjakan tugas dari guru, semuanya itu guru. Tapi kalau pada murid itu kita
guru mengikuti apa murid maunya apa, belajarnya apa, hari ini apa, gitu biasanya seperti itu kalau di kelas 1. Terima kasih. Terima kasih Bu Asti. Mungkin yang lain ingin menambahkan, monggo. Terima kasih untuk kesempatan menjawab pertanyaan ini. Mungkin ini pandangan saya. Yang namanya pembelajaran berpusat pada guru itu adalah guru sebagai teacher center. Apapun itu yang memanage berbagai hal di kelas itu adalah guru. Sehingga di sini kelemahannya siswa tidak merdeka, tidak memiliki kebebasan bagaimana untuk mengembangkan pola pikirnya. Sehingga kebanyakan teacher center itu metode lama atau metode ceramah. Sementara itu kalau yang namanya berpusat pada siswa, justru guru ada di kelas tapi sebagai pendamping, sebagai fasilitator dan juga sebagai pengarah bagaimana siswa itu nanti akan belajar di kelas, sehingga siswa memiliki ruang untuk lebih mengembangkan pola pikir ataupun karakternya, bahkan bagaimana dia nanti bisa lebih maju lagi apabila memiliki sesuatu ide. Jadi guru tidak hanya sebagai penceramah atau pusat ilmu bagi anak-anak, tetapi juga guru bisa lebih memahami lagi bagaimana nanti pembelajaran di kelas berlangsung. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu hebat. Ada yang ingin menambahkan? Apa cukup? Oke. Terima kasih Ibu hebat. Ternyata sudah banyak pengalaman-pengalaman dari Ibu hebat. Pembelajaran paradigma baru berkaitan dengan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi dari Bapak kita Ki Hajar Dewantoro. Guru di sini hanya sebagai penuntun, sebagai pamong. Jadi bukan lagi kita sebagai pusat pembelajaran yang hanya bersifat satu arah. Siswa itu mendapatkan ilmu hanya dari guru saja. Guru cuma berceramah, tidak seperti itu lagi. Sekarang itu guru harus bisa menyesuaikan karakteristik dari murid. Murid kita satu kelas ada 16, ya berarti kita harus paham dari masing-masing anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Itu, terima kasih ibu-ibu hebat. Pembelajaran dengan paradigma baru. Monggo Pinara. Pembelajaran paradigma baru yaitu di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Napa mawon ibu-ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis. Nah, kita lanjut. Terjadi ini ya miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini berkaitan dengan pembelajaran paradigma baru tadi, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira apa bisa? Kita mengontrol murid itu apa bisa? Apa kita itu mengontrol orang lain itu bisa? Saya rasa tidak bisa. Karena apa? Mereka punya kodratnya sendiri yang dibawa sejak lahir. Nggak bisa murid itu kita paksa harus sesuai dengan kemauan gurunya. Nggak bisa. Kita hanya sebagai penuntun, mengarahkan menjadi yang lebih baik. Supaya apa? Para murid itu mencapai kebahagiaannya yang setinggi-tingginya, sesuai dengan harapannya. Itu. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
penguatan positif itu bujukan, dibujuk. Kalau lama-lama itu anak selalu mendapat bujukan, kamu harus begini loh agar dapat ini. Saya rasa kreativitasnya anak pasti akan berhenti. Mereka tidak akan memenuhi profil pelajar Pancasila yang kreatif tadi. Karena apa? Dia mau belajar hanya karena sesuatu. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu kita kayak sepertinya menekan si anak, membuat dia merasa bersalah untuk menguatkan karakternya. Ini juga salah. Di sini kita harus bisa mempunyai teori kontrol yang baik. Jadi kita tidak boleh selalu menyalahkan si anak. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga tidak baik. Kita memaksa si anak harus begini, kamu harus begitu. Ini juga tidak akan baik untuk perkembangan si anak dalam pembelajarannya. Inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini masih berkaitan dengan miskonsepsi tadi. Di dalam stimulus respon di sini ada realitas kebutuhan kita sama. Namun dalam kenyataannya di teori tentang dunia ini, teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda karena berlatar belakang karakteristik yang berbeda-beda. Cara belajar anak pun berbeda-beda. Apa saja Bapak Ibu? Ada yang visual, auditori, ada yang kinestetik. Jadi penerapan kita dalam pembelajaran pun tentunya juga berbeda. Selanjutnya, stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pandangannya pasti berbeda, itulah kenyataannya. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Namun dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang harus bisa memahami orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain itu pandangannya sama dengan kita. Kita lanjut yang berikutnya. Stimulus responnya adalah berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, si anak ini datang terlambat ke sekolah. Kebanyakan kita menganggapnya itu salah. Kamu salah, sudah datang terlambat. Kamu tidak mematuhi peraturan. Kebanyakan guru-guru seperti itu. Apakah kita sama? Persis. Persis. Saya kadang juga seperti itu. Ternyata setelah mempelajari materi ini, saya salah. Karena apa? Semua perilaku itu memiliki tujuan. Saya sudah mempraktekkan langsung, dengan anak yang datangnya selalu terlambat. Kenapa? Saya panggil. Yang pertama, Dika, kenapa kamu datangnya selalu terlambat? Masih dingin, Bu. Nunggu air hangat. Yang pertama. Yang kedua, temale. Dok, Bu, kenapa kamu selalu datang terlambat? Dia menjawab, Bu, saya sudah tidak punya ayah. Saya ikut kerja, Ibu. Ibunya kerja setiap malam di warung gitu, kalau di rumah dia hanya ada emas, mungkin nggak nyaman, akhirnya ikut ibunya. Nah, dari warung kan pasti pulangnya malam, jadi si anak itu tadi bangkong. Di sini ibu-ibu. Jadi kalau kita bilang kamu salah, kamu selalu datang terlambat, kita langsung memarahi gini. Salah. Berarti namun apa, kita harus mengarahkan,
ya, menemukan solusinya gitu ya. Jadi jangan langsung menuduh kamu ini. Oke, kita lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol. Ya, hanya diri kita. Mau berbuat baik ya hanya diri kita. Saya mau berangkat pagi, kalau saya tidak mengontrol diri saya, yo angka males yang muncul. Nah, itu ya, contohnya seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Ini mau ya. Kemudian selanjutnya di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya juga sama. Jenengan juga tidak bisa mengontrol saya juga tidak bisa mengontrol jenengan. Intinya hanya diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke. Kemudian di stimulus respon, model berpikirnya menang kalah. Sedangkan di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Win-win solution. Keliru ya. Di sini model belajarnya menang kalah. Gurune menang iso nyeneni muridé sing salah. Muridé kalah orang diseneni, ya loh. Tapi kalau di teori kontrol, ini pola berpikirnya menang-menang. Jadi nggak ada yang salah. Kita duduk bareng, ngomong dari hati ke hati, mencari solusi supaya tidak terulang kembali. Niki, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Oke, kita memang diajari untuk merdeka. Oke, gurune merdeka, murid nggih merdeka. Namun tetap pada posisi kontrol. Mboten pareng nesu, kita harus mengontrol emosi. Niku, tapi niku saya yakin ya susah. Apalagi kalau kita bertemu dengan murid-murid yang aduhai, apalagi di kelas 1 nggih. Pengalaman kita kan di kelas 1 nggih gitu. Nah, kalau tidak ada saya lanjutkan. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang disiplin positif. Kira-kira ada yang ingin berpendapat apa sih disiplin positif? Monggo sinten yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Monggo, nggak usah malu-malu. Kita di sini sharing, okay? Nah, di sini sharing karena kita sama-sama guru kelas 1, okay? Monggo, nggak ada, saya lanjut ya kalau nggak ada. Disiplin positif. Kata disiplin itu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Kalau sebelumnya saya itu menganggap yang namanya disiplin itu berkaitan dengan aturan, gitu. Datang harus tepat waktu, semuanya diatur, gitu. Tidak boleh bolos, tidak boleh mencontek. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa reward, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam dirinya si anak. Bagaimana cara mendisiplinkan anak itu tanpa ada ancaman, tanpa ada hukuman. Jadi anak itu sadar bahwa saya harus datang pagi, bukan karena saya datang pagi takut dihukum. Nah, gitu. Jadi cara memunculkan itu bagaimana? Itu ya seharusnya memang dicontohi dari diri kita dulu, gitu. Seperti yang di awal tadi, kalau gurunya datang pagi, tentu anak didiknya akan mengikuti datang pagi. Kalau
saya rasa murid-muridnya pun juga akan disiplin dengan waktu. Coba kalau bapak ibu gurunya waktunya masuk masih nongkrong ngobrol, masih asik ngobrol, anaknya pasti berkeliaran kemana? Mana? Oke. Kita lanjut. Tentang disiplin positif itu berkaitan erat dengan nilai kebajikan. Ada yang tahu, Bu-ibu, apa nih nilai-nilai kebajikan? Ada yang berpendapat? Monggo, saya persilahkan. Waktu untuk kita semua, kita sharing di sini. Dipun? Lanjut? Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebaikan yang disepakati, misalkan kalau di kelas ya disepakati antara wali kelas dan murid. Kalau di sekolah ya disepakati oleh warga sekolah. Murid sepakat, gurunya sepakat, kepala sekolah juga sepakat. Nah, dalam menciptakan nilai-nilai kebajikan ini kita terlepas dari yang namanya bangsa, ya, suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan ini, kita tetap mengacu di sini yaitu ke profil pelajar Pancasila. Nah, yang isinya tadi ada 6 dimensi. Napa mawon? Beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global. Nah, selain itu nilai-nilai kebajikan yang ada di IPU, Primary Years Program. Nah, toleransi yang ada di situ tentang rasa hormat, integritas, mandiri, saling menghargai, antusias, empati, kemudian ada percaya diri, memiliki komitmen. Nah, ini yang ada di, ini bacanya apa sih? Guru bahasa Inggrisnya ada nggak di sini? IPO gitu ya, Primary Years Program. Kemudian untuk keterampilan hidup. Nah, di keterampilan hidup di sini dapat dipercaya, berarti harus jujur, memiliki nilai kebajikan, kejujuran, lurus hati. Hati ini bukan orang bengkok, mau ngapusi. Kemudian menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Kita itu sama, di sini juga sama-sama belajar, Kemudian memberikan yang terbaik dari diri kita. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik untuk diri kita, pasti secara otomatis kita bisa memberikan hal yang terbaik untuk orang lain. Semua pasti berawal dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Semua orang, semua anak itu mempunyai yang namanya kebutuhan dasar manusia. Anak datang terlambat, anak nakal di sekolah, itu karena dia punya kebutuhan dasar di sini. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, pasti mempunyai tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar manusianya itu terpenuhi dengan baik. Contoh, anak si A suka menjahili si B. Coba ditanya, bagaimana perasaanmu ketika kamu melihat temanmu kamu jahili? Saya senang dulu. Kancane nangis itu juga dia senang. Nggih napa mboten? Nah, itu ada kebutuhan dasar kesenangannya. Nah, itu padahal temannya nangis tapi tetap dijarak. Ngoten niku nggih wonten, nggih to? Nah, oke. Kita lihat apa saja kebutuhan dasar
manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya, yang pertama itu bertahan hidup. Kalau bertahan hidup, jelas di sini berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan. Semua orang pasti butuh. Ini tentang bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan dasar yang kedua ini semua orang juga membutuhkan. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Intinya kita ingin dianggap, gitu loh ya. Dia membutuhkan kasih sayang. Coba saja dilihat anak didik kita di kelas, enten sing nempel kali gurune. Ada, karena apa? Dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia membutuhkan kasih sayang. Ada juga loh yang selalu cari perhatian dengan mengganggu temannya, itu tadi juga ada. Aslinya nopo? Pengen diperhatikan, gitu. Nah, ini juga kebutuhan dasar dia yang harus kita penuhi sebagai guru. Kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Berhubungan dengan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, berkompeten, diakui, dihormati. Ya. Ini juga harus dipenuhi kebutuhan dasar si anak ini. Oh, anak ini pinter, berarti kita perlu memberi apresiasi. Dan tidak kalah pula dengan yang anak yang biasa-biasa saja, kita harus tetap memberi apresiasi, memberi semangat, gitu ya. Selanjutnya kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya seperti tadi, si anak ini suka menjahili temannya nangis malah demen. Nah, karena apa? Mencari kesenangan. Nah, harus pandai-pandainya kita mengarahkan si anak. Ya, gitu ya. Nah, selain itu, di saat jam istirahat, jamnya sudah istirahat, ya kita harus memberi waktu untuk istirahat karena mereka ingin bermain. Dia punya kebutuhan dasar untuk bermain, untuk bersenang-senang. Kita lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 motivasi yang dirangkum menjadi 2. Ya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Di motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau dari diri saya pribadi, saya tanya, Le, sampean selalu datang lebih pagi. Kira-kira mergo sampean semangat atau karena apa? Saya takut kalau telat Bu nanti dihukum. Nah, dia datang lebih pagi karena motivasi ekstrinsiknya menghindari ketidaknyamanan. Dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ben ora dihukum jarine. Nah, ini harus kita ubah menjadi motivasi intrinsik si anak. Kemudian yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saking kulino gurune ya, lek murite gelem maju jawab bener diwehi permen. Gitu. Sing ora gelem maju tak wae permen. Si anak ini gelem panggahan maju. Diparingi permen, kesane ngalah. Si ibu tadi yang suka memberi itu sakit, tidak masuk dan digantikan oleh guru yang lain. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah anak ini nanti mau ke depan tanpa diiming-imingi si permen? Sakit nopo boten? Boten, mesti nggak mau maju. Karena apa? Tidak ada permen, tidak ada iming-iming, gitu. Nah, ini akan membunuh kreativitas anak juga ini. Okay? Ini harus kita hindari. Nah, jadi dari kedua motivasi ini, ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Okay? Nah, sebaiknya kita mulai
Jadi kita perlu menanamkan kepada anak bahwa kita harus bernalar kritis, kita harus kreatif. Jadi walaupun tidak ada gurunya, dia siap ke depan. Kata dia, walaupun tidak ada hukuman, si anak tetap datang lebih pagi. Dia punya tanggung jawab untuk mengerjakan keyakinan kelasnya, menjaga kebersihan. Nah, ini yang sulit terjadi. Bahkan di sekolah kami pun juga sama. Contohnya, menjaga kebersihan. Habis makan, bungkusnya ini loh, dibiasakan ayo dibuang ke tempat sampah. Di mana membuangnya? Di laci. Sama, nggih? Nah, ini PR kita bersama, Ibu-ibu. Alhamdulillah. Kita sepakat ya Ibu-ibu, kita mulai merubah, kita mulai memotivasi anak, memunculkan motivasi intrinsiknya, Nah, kita mulai. Nah, dimulai dari diri kita, kemudian kita ajarkan ke anak-anak. Ngoten nggih? Kita lanjut. Nah, ini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman. Tidak asing lagi hukuman. Hukuman itu tidak terencana, muncul secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa karena tidak diajak berdiskusi. Kemudian sifatnya itu satu arah dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Kadang tadi contohnya anak datang terlambat. Kamu ini setiap hari terlambat. Ayo sana hormat di bawah bendera 1 jam. Anak kan nggak tahu, tiba-tiba datang, moro-moro dikongkon hormat. Atau gini, oh kamu ini selalu datang terlambat, sana keliling lapangan 3 kali. Niki hukuman. Anak tidak tahu apa-apa langsung dihukum. Tidak ditanya dulu kenapa dia terlambat. Nah, niki hukuman. Kemudian konsekuensi, beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini sudah terencana, biasanya tata tertib, dibuatkan tata tertib, ya buatkan aturan konsekuensinya apa. Ngoten nggih? Contohnya napa lek sekolah jenengan? Napa kita tidak mengerjakan piket. Terus konsekuensinya napa? Oh, ngoten. Tidak mengerjakan piket, nanti orang tuanya yang piket, nggak curi piket. Oke. Kemudian kalau konsekuensi sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan siswa, diberikan berdasarkan data yang dapat diukur. Namun di sini murid tetap dibuat tidak nyaman. Pasti itu tidak nyaman. Karena apa? Ada konsekuensinya. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas dari bu guru, keluar. Konsekuensinya disuruh mengerjakan di luar. Itu kalau anaknya tambeng istilahnya dua mendingan coba nih Bu. Malah berkeliaran kemana-mana gitu. Tapi kalau si anak ini punya kepribadian yang lebih lembut, sakit hati loh dia. Jadi dia nggak merasa nyaman. Dalam hatinya mesti nangis. Pertama, malu dengan teman-temannya. Karena apa? Itu tadi disuruh keluar, gitu. Nah, ini konsekuensi itu tetap membuat murid tidak nyaman. Hukuman maupun konsekuensi itu beresiko baik berjangka panjang maupun berjangka pendek. Kemudian yang diharapkan dari Bapak Ibu guru itu ini Ibu-ibu, restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalahnya. Nah, nanti saya tunjukkan video penerapan restitusi di sekolah kami. Jadi di restitusi ini si anak datang terlambat. Tadi saya contohkan anaknya datang terlambat. Kemudian anaknya bertengkar karena apa? Temannya selalu mencontek. Ada Bu Rizka itu di kelas 1 itu marah karena apa?
Kemudian saya ajak berbicara baik-baik. Kita duduk bersama, kita bicarakan, kenapa kamu tadi marah? Bu guru, ini si Faldo selalu nyutek punya saya. Yang namanya anak kalau udah marah-marah bengkerengan, kadang juga jongro-jongroan, akhirnya dia nangis bareng ngoten niku, nggih. Nah, ini perlu kita terapkan ini, restitusi. Jadi jangan langsung menyalahkan si anak, gitu, oke? Nah, ini nanti saya tunjukkan. Saya punya videonya ini. 5 posisi kontrol yang biasanya terdapat pada seorang pendidik. Maksudnya gitu, oke? Nah, ini contohnya. Posisi kontrol yang pertama ada penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, ketiga teman, yang kelima pemantau, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Ini biasanya yang ada pada guru. Okay. Kira-kira kalau ibu-ibu ada di posisi mana? Jujur loh, gini jujur. Oh, penghukum. Okay. Kulo nggih nate di posisi itu. Terus saya juga pernah ini di posisi membuat merasa bersalah. Ini juga pernah. Menjadi pemantau juga pernah. Gitu, okay. Nah, oke, sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini berarti berpatokan pada aturan wau, ya. Aturan. Karena ada aturan ini, kamu harus begini. Kalau enggak melakukan ini, dihukum, teko telat dihukum. Orang garap PR. Masih terbiasa nggih, kalau di desa itu kan wali muridnya minta anak harus diberi PR, kalau nggak diberi PR katanya nggak belajar, gitu, masih sama. Nah, kemudian gurunya, jadi penghukum. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, besok kerjakan di luar kelas. Nah, ini hukum. Sakit hati loh dia. Oh, terakhir tadi malam saya lupa, ya kan ditanya dulu, langsung dihukum. Sekarang nih coba. Nah, kalau di kurikulum merdeka tidak boleh ada PR, ya? Ya, tidak boleh ada PR. Ya. Kemudian ini membuat merasa bersalah. Biasanya guru itu bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Iki rada kalem. Boten matang-matang. Kamu ini selalu datang terlambat. Nah, iki rada kalem. Ya, sing niki membuat merasa bersalah ini agak kalem suaranya. Kemudian teman. Sebagai teman, guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap mengontrol murid melalui persuasi. Guru menggunakan hubungan baik atau humor untuk mempengaruhi seseorang. Kamu ini telat lagi, besok diulang lagi ya. Sekarang gurunya biasanya macam sebagai teman, ya, melulu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Pada saat mengawasi, ya, kita bertanggung jawab atas perilaku seseorang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ini manut kali konsekuensi tadi. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas piket, berarti besok orang tuamu datang ke sekolah menyapu. Ini jauh kayak gitu. Kemudian ini posisi kontrol, ya. Dari posisi kontrol yang ini tadi ya, ada 5 posisi kontrol. Apa saja tadi ibu-ibu? Penghukum. Oke. Yang sangat diharapkan kepada kita sebagai seorang guru itu adalah sebagai manajer yang terakhir niki. Jadi manajer di sekolah itu bukan hanya kepala sekolah loh, nggih. Kita semua bisa menjadi manajer di kelasnya masing-masing, ya. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi atas masalahnya. Nah, sebelum kita bawa ke kepala sekolah, kita sebagai guru harus bertindak sebagai manajer terlebih dahulu.
Nah, kita ajak ngomong bersama, duduk, kita ngobrol dari hati ke hati, gitu. Oke. Coba kita lihat penerapannya. Di sini ada contohnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini saya angkat kasusnya. Siswa datang terlambat ke sekolah karena sing sore dan dimanapun itu mesti ada. Nggih mboten? Pasti ada. Ini saya ambil yang kisah umum saja. Kalau ini sifatnya hukuman ya, posisi kontrolnya hukuman. Anak datang terlambat ke sekolah, yaitu tadi marah-marah senang hormat di bawah bendera 1 jam. Kira-kira apa yang akan terjadi? Semaput, pingsan si anak ini ya. Ini menyakiti fisiknya iya, menyakiti psikisnya iya. Nah, nih. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, contohnya kata yang diucapkan seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Sudah berapa kali kamu harus ibu harus memberitahu kamu. Ini anak pasti diem. Menang, tapi harus duduk. Gitu. Dia merasa bersalah. Nah, kemudian masih dengan contoh yang sama, kasus yang sama ya, siswa datang terlambat ke sekolah. Kalau sebagai teman, apa yang diucapkan di sini? Contohnya ini. Ayo patuhi aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Katanya sekali. Oke, ini kalau sebagai teman, ngomongnya lebih lembut. Nah, sebagai pemantau, kata-kata yang diucapkan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, anak berpikir di sini pasti mulai berpikir. Kemudian ibu guru tadi seperti ini. Pada jam istirahat, kamu nanti tinggal di kelas dulu untuk menyelesaikan ketertinggalan pelajaran kamu. Itu konsekuensinya. Okay. Ini biasanya yang diucapkan oleh si pemantau. Dan yang terakhir apa ibu? Sebagai apa kontrol guru yang terakhir? Coba kita lihat yang sebagai manajer. Nah, apa yang dikatakan sebagai manajer di sini? Nih, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tanya dulu. Biar anaknya mikir, salah saya tadi apa? Nah, kemudian, apa kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Tanpa kita memberitahu, si anak akan tahu sendiri. Jam 7 Bu, misalnya seperti itu ya. Kemudian apa yang kita yakini, maksudnya yang kita yakini di sekolah kita, di kelas kita. Misalkan apa kita harus datang tepat waktu, gitu ya. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kita tanyakan, jawabnya pasti iya atau tidak. Okay? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini membantu siswa untuk menemukan solusinya supaya dia tidak datang terlambat lagi. Apa yang akan si anak ini lakukan? Nah, ini posisi manajer. Kira-kira kita akan berdiri di mana, Ibu? Belajar untuk manajer. Oke, kita mulai belajar untuk di posisi manajer, ya. Hebat. Oke, kita kan guru-guru hebat. Nah, oke, ini ada soal. Posisi kontrol apakah ini? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kata-kata ini masuk di posisi kontrol yang mana? Tadi ada 5 posisi kontrol. Kenapa? Pembuat merasa bersalah. Kita kunci dulu jawabannya ya. Nomor 1, pembuat merasa bersalah. Kita cek nanti salah atau benar. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ada di posisi apa ini? Tadi ada 5 posisi kontrol. Kira-kira ada di posisi mana? Pembuat merasa bersalah, penghukum, pemantau, teman, atau manajer? Pemantau. Kita kunci.
Dicatat ya. Kok jawabannya salah apa bener? Oke. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi saya ya. Teman. Kemudian ini yang keempat, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Diancam loh ini. Hukuman. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Tadi yang pertama apa? Membuat merasa bersalah. Yang kedua, pemantau. Yang ketiga, teman. Yang keempat, penghukum. Yang kelima, manajer. Kita kunci jawabannya, kita cek salah nopo bener ya. Bener pinten? Bener kan? Salah dua. Ini minta nilai berapa ini? 60. Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini berarti posisi kontrolnya adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi saya ya, teman. Benar ya tadi, teman. Kemudian ini, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Sebagai pemantau, karena ada konsekuensinya. Kalau kamu tidak menyelesaikan tugas, maka ibu tidak akan memberikan bintang. Berarti ini sebelumnya pasti ada kesepakatan. Siapapun yang sudah menyelesaikan tugas akan mendapatkan bintang. Nah, ini sudah disepakati, makanya berhubungan dengan konsekuensi. Kemudian yang terakhir, apa rencana untuk menyelesaikan ini? Yaitu sebagai manajer. Jadi ditanyakan solusinya apa, rencana kamu apa, biar anak berpikir sendiri. Ya. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan. Nggih, monggo. Kita sharing di sini. Mohon maaf ya, kesempatan kedua untuk saya berbicara. Nah, mungkin ini hubungannya dengan paradigma kita di sekolah. Hubungannya dengan bagaimana kita menyikapi siswa yang sekiranya melanggar aturan dan bagaimana cara kita untuk menanganinya. Yang kata kasarnya adalah hukuman. Begini, yang panjenengan tadi sampaikan adalah permasalahan dalam diri siswa, yaitu keterlambatan datang. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika masalah yang terjadi di sekolah itu menyangkut dengan siswa yang lain? Jadi ada sesuatu antara satu siswa dengan siswa lain. Contoh misalkan yang mungkin terjadi ya, salah satunya ya di sekolah saya itu adalah pemalakan antar siswa. Kakak kelas memalak adik kelas. Nah, di situ sudah ada laporan. Nah, sudah ada laporan, otomatis guru menampung, yang bersangkutan dipanggil. Nah, apa itu? Nanti dari cerita saya, mungkin dari panjenengan atau teman-teman yang lain juga bisa menanggapi, guru ini sudah sebagai posisi kontrol apa ya? Kasusnya sudah dipanggil, kemudian kita sebagai guru bersikap netral, bertanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Kita tanya alasannya dulu, apa, kenapa, masalahmu apa? Nah, setelah itu sudah dijawab. Saat sudah dijawab, kita tidak memberikan kata-kata apapun yang menyudutkan dia, sama sekali tidak. Tetapi antara adik kelas dan kakak kelas itu, kita sebagai guru berbicara. Kamu adalah kakak kelas di sini. Kamu punya tanggung jawab yang lebih besar di sini dan juga memberi contoh yang baik kepada adik kelasmu. Nah, terus yang kamu lakukan ini apakah sudah contoh yang baik? Kembali lagi pertanyaannya ke anak tersebut. Dia menyadari kalau itu tidak baik. Nah, kemudian kami sebagai guru mengatakan lagi, ini kami memanggilmu karena sudah beberapa kali. Kemudian kamu pengennya apa? Kalau sampai kamu berbuat lagi seperti ini, karena kamu sudah menyakiti adik kelasmu.
hubungannya dengan kedisiplinanmu, karaktermu, dan lain-lain. Nanti kalau sampai orang lain mendengar itu atau wali murid lainnya mendengar itu, nah kan kembalinya ke diri kita sebagai guru. Setelah itu kita buat perjanjian. Pertama, berjanji tidak akan mengulang. Ya, oke, kami terima. Yang kedua adalah kami menanggapinya dengan membuat surat pernyataan di situ. Nah, membuat surat pernyataan tertanggal hari itu, kemudian isi suratnya adalah saya bernama ini, kelas ini tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Jika saya mengulangi perbuatan ini lagi, saya siap jika dilaporkan ke kepala sekolah atau mungkin orang tuanya dipanggil. Ada tanda tangan siswa tersebut. Berarti, apakah pilihan yang kami berikan sebagai guru ini sudah benar? Karena kami juga bersikap netral. Bagaimana maunya siswa tersebut, atas sikap tanggung jawabnya itu bagaimana? Seperti itu, Bu. Nah, kemudian dia berani untuk tanda tangan di situ, tertera di situ, dan kami sebagai guru lainnya, sebagai penguat juga bersaksi loh ya di sini. Berarti kalian sudah berjanji loh ya? Iya, kami berjanji. Nah, sudah. Di situ kita tidak memberikan hukuman apapun, tidak disuruh menyapu, tidak disuruh untuk keluar, untuk ini tidak. Juga tidak pernah mengucapkan satu kata pun kami sebagai guru, kamu salah. Tidak, kita tidak pernah seperti itu. Kita kembali lagi, kamu ke kelas, dia di kelas. Nanti keluar dari pintu ini, kamu sudah tidak ada masalah dengan adik kelasmu juga memaafkan kamu. Jadi 0-0, kita saling memaafkan. Nah, kalau ada laporan lagi, ini saya pegang. Sikap kita sebagai guru atas permasalahan tersebut menurut panjenengan juga guru-guru lain itu sebagai kontrol apa? Apakah kita masih ada sesuatu yang perlu kita perbaharui lagi dari sikap kita menghadapi para siswa? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Dakilanya. Terima kasih. Ada yang ingin menanggapi? Monggo. Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira dari masalah yang terjadi di mana, Bu? Iya, di UPT SD Negeri Ringin Rejo 3. Mungkin ada yang ingin menanggapi? Monggo. Saya persilakan sebelum saya jawab. Bunda monggo yang lain. Di sini gak ada yang salah loh. Kita sharing ya, kita sama-sama pasti di sekolah kita pasti ada masalah-masalah seperti itu. Mungkin ada yang menanggapi? Monggo, saya beri kesempatan. Oke, monggo. Orang tekan enggak? Agak ke depan saja agar terlihat gambarnya. Monggo, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sekedar pendapat saya. Kalau menurut pengalaman saya di sekolah, jika ada siswa yang berulang kali melakukan kesalahan dan 1-2 kali sudah kita peringatkan, 3 kali sudah kita peringatkan, kalau saya sebagai guru di sekolah itu wajib memberi hukuman. Tapi kalau saya untuk hukuman itu tidak perlu hukuman fisik, melainkan hukuman yang bisa contoh mendidik ya. Contoh, kamu harus menghafal surat ini. Nah, jadi siswa tersebut tidak menyepelekan. Misalnya peringatan pertama tidak didengarkan, selalu diulang lagi. Kedua diulang, ketiga kita tidak memberi hukuman. Nah, siswa itu nanti akan berpikir, alah, aku ngulang ya mek gur diomongi, mek gur di gimana ya? Hanya sekedar ancaman, tidak benar-benar dihukum. Kalau langsung, misalnya 3 kali langsung memanggil orang tua atau kepada kepala sekolah, itu menurut saya tidak tidak efektif. Jadi kita harus, bukan kita ya, saya. Kalau saya, pengalaman saya memang murid siswa-siswa di Sumber Arum itu memang
mohon maaf ini memang takutnya hanya kepada saya, ngapunten. Karena yang berani memberi hukuman itu nggih rencana Bu Vita ngoten. Mesti Bu Vita ngoten. Soalnya nggih namanya guru kadang ada yang tega, kadang ada yang tidak. Tapi insya Allah saya kalau memberi hukuman tidak dengan fisik, tapi dengan cara yang mendidik. Contoh itu menghafal surat atau membuat cerita tentang materi kelas misalnya kelas 4, kelas 5 materi IPA, IPS itu saya suruh merangkum 2 halaman atau berapa halaman gitu. Nah, kalau sudah begitu, siswa akan berpikir, oh iya nanti kalau saya ulangi lagi, ada yang tahu, nanti saya dihukum lagi. Jadi setidaknya kita memberi efek jera untuk siswa tersebut melakukan kesalahan yang sama, begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih tepuk tangan. Ada lagi yang ingin menambahkan mungkin? Betul-betul? Saya tambahin ya. Dari masalah dirinya 3 tadi, karena ada pemalakan dari kakak kelas ke adik kelas, saya rasa gurunya sudah mulai menerapkan ke kontrol manajer. Sebenarnya seperti itu. Dan untuk mengatasi yang dari Bu Vifta tadi, itu juga hukuman tapi yang mendidik. Nah, ini juga hal yang baru gitu. Anak itu tidak dikenai secara hukuman fisik, ya dia tidak akan merasa sakit, tapi dia akan nambah ilmu karena tadi disuruh menghafal surat. Misalkan di sini surat apa Bu? Surat Al-Kafirun, ngoten nggih. Nah, ini dia malah jadi pinter gitu dengan terpaksa. Nah, padahal tadi niatnya dia menghukum, memberi efek jera. Ngoten nggih? Nah, oke. Terima kasih ibu-ibu sudah memberikan motivasi untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya hanya ingin menambahkan dirinya 3. Apakah sudah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Belum. Yang ada peraturan yang ada keyakinan. Belum ada keyakinan. Ini saran saya. Nanti setelah ini dibuat keyakinan. Jadi anak itu tadi, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, dia yakin kalau perbuatannya itu salah, menyakiti adik kelas, dia tidak akan mengulangi lagi. Jadi mungkin dari situ, karena kalau dia yakin kan motivasinya dari diri, dari dalam diri, dari intrinsiknya, mungkin dia akan bisa berubah. Namanya anak, kita tidak bisa mengontrol tadi, karena yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Nah, mungkin yang pertama kita membuat keyakinan kelas. Yang kedua kita berkolaborasi, Bu. Jadi kita berkolaborasi tidak hanya dengan rekan sejawat, namun kita juga berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah di sana. Bapak Bapak Kepala Sekolah, dan juga berkolaborasi dengan orang tuanya. Dari cerita itu tadi kira-kira si anak itu apa alasannya melakukan pemalakan, Bu? Apakah sudah diketahui? memang dia bandel. Oh, memang unsurnya bandel. Ya, memang bandel sekali. Nggak punya tujuan apa? Ada yang mau menambahkan, monggo? Maaf ya Bu sebelumnya. Nah, untuk kasus kemarin saya menambahin monggo. Setelah itu saya memanggil anaknya. Sebenarnya anaknya itu untuk latar belakang, yang satu tidak punya ayah, yang kedua karena ayah ibunya juga sudah tidak mengurusi, ikut mbahnya lah, intinya seperti itu. Terus saya tanya, "Saman apa benar melakukan seperti ini kan?" katanya. Nah, ada saksi katanya gitu. Enggak Bu, kalau Bu Ayu nggak percaya, silahkan bertanya kepada saksi. Saksinya 1, ada Pak Tekad. Saya menyebut nama, buat apa nggak? Ada Pak Tekad, ada wali murid, dan juga ada Pak Pri selaku apa itu namanya? Kantin. Nah, penjaga. Sebenarnya anak-anak itu tidak memalak sebenarnya. Meminta. Nah, kemudian yang namanya anak yang satunya yang merasa dipalak itu, dia berkata seperti ini. "Ya, nanti tak kasih," kan seperti itu. Nah, akhirnya dia memberikan kepada si kakak kelas tadi, dikasih. Kalau cerita kepada saya itu
saya kasih 2 Bu, minta gini saya kasih, pokoknya kalau dia punya ya dikasih, kalau enggak ya udah enggak. Kalau untuk anak yang terpanggil kemarin yang sebenarnya bukan pelaku. Nah tapi karena nggak tahu bagaimana kok ternyata kemarin ada insiden bahwa dia dituduh sebagai pelaku untuk pemalakan seperti itu. Nah ada satu lagi itu memang benar, temannya dari anak kedua itu tadi dia memang malak. Itu malak di adik kelas yang bukan yang laporan tadi, kelas yang lain lagi. Nah, gitu. Terus saya tanya, loh, Saman benar apa enggak memalak anak di kelas ini? Kan saya juga gitu toh. Iya Bu. Nah itu ngaku yang satunya. Untuk yang 2 tadi kan juga ngaku tapi karena dia nggak melakukan akhirnya seperti itu. Nah akhirnya demi saya karena anaknya sudah nangis, sudah takut, merasa takut gitu, akhirnya saya seperti ini. Dan kalau memang saya sudah benar-benar jujur, nggak bohong, nih saya kasih uang kemarin 10.000. Kalau memang Saman nggak pernah jajan, Saman nggak pernah dikasih uang, ini dibuat jajan kan seperti itu. Nah terus saya tanya lagi sebelum keluar, dari Saman katanya nggak pernah bawa uang, nggak pernah sangu, terus Saman nabung itu uang dari mana? Kalau saya cuma dikasih, kadang dikasih tetangga, gitu. Kadang ada yang dikasih kakaknya atau gimana gitu, uang sisa jajan gitu. Ya Saman kalau memang nggak punya uang itu nggak nabung nggak apa-apa, atau mungkin Saman butuh uang tabungan diminta nggak apa-apa, saya gitu. Terus ya sudah, anaknya sudah selesai, terus keluar toh untuk yang anak satunya tadi yang mengaku untuk memalak itu. Terus ya sudah, saya tanya, Saman benar-benar malak itu sudah berapa kali, terus berapa uangnya, terus untuk apa, saya gitu. Terus dia bilang gini, saya cuma minta untuk buat jajan Bu. Toko Samen nggak bawa uang, saya bawa uang tapi sudah saya habiskan dari pagi gitu. Nah itu sedikit tambahnya begitu ceritanya sebenarnya. Berarti benar ya kita, monggo. Satu lagi Nggih. bisa memperjelas. Nggih. Kita kan sebagai sama-sama guru. Oh iya, monggo. Begini, memang ada 2 gelombang. 2 gelombang yang baik. Gelombang pertama adalah memang siswa yang bandel tadi itu tadi, bahkan orang tuanya pun juga sudah WA saya untuk tetap memantau anaknya. Itu memang anak yang kelas 4. Nah, yang dimaksud 2 yang tersebut adalah anak didiknya kelas 6. Perlu saya garis bawahi di sini daripada nanti ada sesuatu hal. Untuk yang kelas 6, anak didiknya Bu Ayu, saya bersama teman-teman ketika itu tidak menuduh dia. Saya hanya bertanya, bahkan saya tahu anaknya itu memang menangis karena tidak diberi uang jajan. Nah, di sini yang saya fokuskan untuk surat pernyataan 1 lembar itu adalah siswa kelas 4 yang memang benar-benar pelakunya, bukan tertuduh, bukan yang benar-benar kita untuk tanda tangan surat pernyataan, bukan. Nah, jadi di sini mungkin daripada kita nanti ada miskomunikasi, nah saya ingin jelaskan bahwa yang dimaksud oleh Bu Ayu tersebut memang anak didik Bu Ayu dan memang sudah menjelaskan bahwa tidak melakukan itu, hanya memalah jajan saja yang bisa ditolerir. Tetapi yang saya maksudkan untuk sampai membuat surat pernyataan 1 kertas itu adalah hanya 1 anak saja, yaitu anak kelas 4. Dan juga saya juga sudah berbicara dengan wali kelas 4 itu dan sepakat untuk memberikan 1 nota yang berisi surat pernyataan tidak akan mengulanginya lagi. Begitu Bu. Begitu ya Bu Ayu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Semakin seru. Ternyata banyak kasus yang ada di sekolah kita masing-masing. Di sekolah lain pasti juga ada kasus yang berbeda. Oke, ini kasusnya lumayan berat ya. Oke, tapi dari tindakan panjenengan tadi intinya kan tidak menghukum ya. Kita jangan sampai menghukum yang gimana ya istilahnya, yang berat ngoten nggih. Kita di sini silakan itu tadi nggih menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Tapi di sini tadi sudah mulai nampak posisi manajer. Dan mungkin ya setelah ini nanti bisa dibuat tentang keyakinan kelas tadi kita buat bersama. Dan betul ya kalau kita itu istilahnya menanggapi suatu masalah dari si anak, memang kita harus tanya dulu latar belakangnya apa. Seperti yang dikatakan Bu Ayu tadi bahwa latar
lain. Nah, sebagai guru kita harus bisa mengarahkan menjadi yang lebih baik supaya hal-hal yang negatif itu tadi tidak akan terulang kembali. Ngoten nggih? Nggih. Terima kasih. Ibu-ibu sudah mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Nggih. Semoga kedepannya hal seperti itu tidak akan terulang kembali. Nggih. Pesan saya buat keyakinan kelas dulu yang disepakati oleh si anak dan juga guru. Nggih. Kita buat kesepakatan, keyakinan. Nggih. Kemudian kita berkolaborasi baik bersama orang tua maupun juga bersama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Ngoten nggih? Nggih. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Ini nggih, masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Nggih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Tadi di depan sudah dijelaskan. Kalau peraturan, peraturan kelas dibuat oleh guru tanpa meminta pertimbangan dari murid, bersifat memaksa, berasal dari motivasi ekstrinsik. Kalau melakukan peraturan ini tadi peraturan kelas itu tidak disepakati oleh murid. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan keyakinan bersama antara murid dan guru. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, lebih rinci dan konkret. Motivasinya adalah motivasi intrinsik. Jadi seperti yang dilakukan Bu siapa tadi? Bu Yanti. Nah, yang dilakukan Bu Yanti, Bu Ayu, Bu Vifta. Nah, ini sebenarnya kalau saya melihat guys dari awalnya adalah niki ke peraturan kelas. Ngaten nggih? Supaya anak ini jera, harus saya beri ini, kan gitu. Nah, nanti kita coba buat keyakinan kelas. Kalau itu tadi berarti aturannya apa? Kan dilarang apa itu tadi? Contoh saja yang mudah nggih. Misalkan dilarang mencontek. Kalau kasus di sekolah kami kemarin kan tukaran daerah-daerah apa? Diturun kan ngoten nggih. Mungkin keyakinan kelasnya bisa diubah menjadi jujur. Kalau di peraturan kelas mungkin ada kata dilarang mencontek. Mungkin kalau peraturan kelas seperti itu, nggih. Dilarang bertengkar. Berarti dalam keyakinan kelas bisa kita ubah kata-katanya, nggih, menjadi hidup rukun. Nah, ini harus kita munculkan dalam hati si anak. Tentu dengan contoh. Anak itu kalau tanpa contoh cuma diberi peringatan dan peringatan, saya rasa juga tidak akan mempan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Ini contoh pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak terdefinisi, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataan positif niku maksudnya yaitu tadi tidak ada kata-kata negatif, dilarang, tidak boleh. Kemudian apa lagi? Harus, harus datang tepat waktu. Nggak usah diberi harus. Kalau keyakinan kelas, katakanlah saja di situ buatnya datang tepat waktu. Gitu saja. Kemudian mungkin ada apa tadi yang bertengkar tadi saya contohkan. Mungkin bisa diganti hidup rukun. Mungkin juga ada peraturan seperti ini, harus mematuhi peraturan kelas. Buat saja kata-katanya yang positif. Patuhilah peraturan. Patuhilah. Memaksa nih nggih. Kemudian ada anak yang sering membuang sampah sembarangan gitu nggih. Mungkin peraturan kelasnya dilarang membuang sampah sembarangan. Bisa diganti buang sampah di tempat sampah. Itu menggunakan kata-kata yang positif. Jangan sampai menggunakan kata dilarang. Harus. Nah, gitu ya. Nah, ini harus disepakati dulu.
Nggih, membuat keyakinan kelas itu tidak harus banyak, nggih. Nah, tidak harus banyak, jadi sedikit saja sehingga mudah diingat. Ini yang sebelah kanan ini adalah contoh kesepakatan kelas. Mudah diingat oleh anak-anak dan mudah untuk diterapkan. Yuk, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan ini. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi dalam pembuatannya nanti kita jelaskan dulu apa sih bedanya peraturan kelas, apa sih bedanya keyakinan kelas. Kemudian dari masing-masing anak tadi kita beri mungkin vote-it ya. Kemudian anak menuliskan, kamu mempunyai keyakinan apa? Gitu. Mungkin keyakinan dia harus jujur, tulis saja jujur. Nah, setelah anak tadi menuliskan di dalam vote-it, ditempel. Ya, ditempel mungkin di papan tulis atau kita buatkan kertas yang kita tempel gitu, ya. Kemudian kita definisi di situ. Ya. Jika masih ada yang kurang tepat kita benarkan. Jika ada yang sama, kita ambil salah satu saja. Ya, sampai ketemu yang namanya keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas tadi sudah ada di ditempel, ya, kemudian kita membuat kesepakatan yang ditandatangani. Jadi anak-anak itu karena ini yang buat saya harus mematuhinya, gitu loh. Ya. Kalau cuma teori memang mudah, tapi prakteknya itu yang susah, gitu. Tapi kita belajar untuk mencobanya, ya. Setelah anak menandatangani itu, ya, kita tempel juga di sampingnya sini. Nanti jika anak itu melanggar dari keyakinan kelas ini tadi, kita tanya, apakah kamu sudah meyakini apa yang kamu lakukan? Kita kembalikan, apakah di keyakinan kelas tadi kita ada? Gitu, dibalik nih maksudnya. Kamu loh sudah tanda tangan, kamu sudah menyetujui. Jadi perbuatanmu itu tadi salah atau benar? Kita kembalikan ke anak. Ngater, ya. Jadi itu cara bukan sedikit. Ya, tambahan untuk kita, ya, untuk menyelesaikan masalah tadi, ya. Jadi anak tidak harus diberi hukuman, gitu, ya. Sekarang itu kalau hukuman ranahnya sudah beda loh, ya. Ranahnya sudah beda. Gurune getak niku mau nek tiyang supaya mboten trima ya. Nah, urusannya pun beda malih. Jadi kita buat saja kesepakatan kelas. Kemudian kita juga harus berkolaborasi tadi, ya. Berkolaborasi dengan semua warga di sekolah. Nah, ini contoh kesepakatan kelas, ya. Menerapkan pembiasaan 5S. Itu berarti yang kita biasakan setiap pagi, ya, anak datang, mulai salim, senyum, menyapa, bersikap sopan, bersikap santun, gitu, ya. Kemudian ini berdoa setiap mulai dan selesai pelajaran. Ini kan selalu kita lakukan, gitu. Nah, kemudian ini hadir tepat waktu. Nah, kemudian ada lagi menjaga kebersihan kelas. Jadi bagi siapapun nanti yang membuang sampah, jadi anak-anaknya bilang, lihat keyakinan kelasnya sudah benar apa belum yang kamu lakukan. Nah, gitu, ya. Kemudian ini mengucapkan salam saat bertemu dengan bapak ibu guru, ya, salim. Kemudian selalu menjaga ketertiban kelas, ya. Nah, ini contoh saja, contoh kecil. Setelah nanti panjenengan buat tadi, ya, poti ditempel-tempel, sudah disepakati. Nah, panjenengan bisa membuatkan desain, kemudian ditempel, ya. Bapak ibu ini pasti sudah mahir untuk membuat desain-desain di kelasnya, ya, luar biasa. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi tadi proses, ya. Nih, suatu proses dialog antara guru dan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Jadi dalam menghadapi masalah tadi kita stabilkan identitasnya. Nah, ini setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Nah, mungkin kata-katanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oke, tadi sudah dicontohkan oleh Bu Yati, ya, tadi menanyakan apa yang kamu lakukan, gitu, ya.
Nah, itu menstabilkan identitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya mungkin ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti ditanya, kamu tadi melakukan apa? Benar apa tidak yang kamu lakukan? Apa alasanmu kamu melakukan hal itu? Pasti anak cerita. Tadi katanya orang tuanya sudah meninggal, gitu. Orang tuanya sudah tidak serumah, dia hanya hidup bersama neneknya. Okay? Ini kita prihatin dengan keadaan-keadaan seperti itu. Kemudian ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin kita bisa menanyakan ke anak seperti itu. Ini dalam validasi tindakan yang salah. Itu mungkin contoh kata-kata yang bisa diucapkan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi ke keyakinan kelas. Makanya sebelum terjadi hal-hal seperti itu, mungkin di awal pembelajaran, awal tahun pelajaran, kita bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, Niki, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Maksudnya diingatkan malih, diingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang pernah dibuat. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ini mulai menanyakan keyakinan kelas, mencari solusi, gitu. Itu segitiga restitusi. Nah, ini contoh-contohnya. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak yang dari orang yang gagal, identitas gagal menjadi orang yang sukses. Kata-katanya seperti ini, kalimat yang bisa diucapkan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi enggak langsung kamu ini salah kan gini. Nah, itu ya. Ini kata-katanya lebih baik. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, gitu ya. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini yang mungkin bisa diucapkan. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang bisa diucapkan dalam menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kebutuhan dasar manusia tadi apa saja, Ibu-ibu? Masih ingat? Apa saja? Kebutuhan dasar manusia tadi apa saja? Bertahan hidup, butuh kasih sayang, gitu, kebebasan, gitu, kesenangan. Nah, ini pasti punya suatu tujuan. Anak melakukan itu tujuannya apa? Itu pasti ada. Nah, mungkin kalau yang terjadi kasus tadi, kenapa kamu melakukan hal itu? Karena saya pengen jajan. Nah, kamu tidak bawa uang. Uang saya habis, mungkin nyangoni mek iki tapi duitnya sing teknik. Atau mungkin nggak diberi uang saku, tadi katanya yang beri saku tetangganya. Gitu. Nah, ini kan prihatin kita, ada tujuannya. Maksud dia itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, gitu loh. Tidak asal-asalan melakukan hal itu. Coba kalau kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, pasti tidak akan terjadi hal seperti itu. Contoh kalimat yang diucapkan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini contoh kalimat yang bisa diucapkan dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian
diajak bersama-sama membuat keyakinan kelas, pasti dia masih ingat apa saja, ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh-contoh kalimatnya. Nah, saya punya contoh video praktek restitusi, ya, segitiga restitusi. Sebentar. Yang selalu dicontek oleh Valdo, teman sekelasnya. Ilham, Bu Guru mau tanya, apakah benar kamu habis bertengkar dengan Valdo? Iya. Kenapa? Aku kesal sama Valdo dulu. Kenapa kok kesal? Valdo selalu meminta hasil pekerjaan saya dulu. Oh begitu, pantas kamu marah dan kesal. Jika Bu Guru nih berada pada posisi Ilham, Bu Guru juga kesal, Bu Guru juga marah. Kemudian apa yang kamu lakukan kepada Valdo? Kalau tidak dikasih maksa dan menyalahkan buku saya dulu. Terus apa yang kamu lakukan? Saya marah. Oh begitu, kamu melakukan itu pasti punya alasannya kan? Iya. Kalau kamu jawab iya, kamu marah-marah, ya wajar karena kamu merasa kesal hasil kerja keras dicontek oleh Valdo. Ibu menghargai tindakanmu. Untung saja tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Contoh, dorong, coba sekarang pikirkan apakah tindakan kamu yang marah-marah seperti itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak begitu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Apa? Kira-kira keyakinan apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati dan saling menyayangi. Oke, anak pintar, saling menghormati dan saling menghargai. Menurut kamu, menghormati dan menghargai itu penting apa tidak? Baiklah, Ilham, jika menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Pintar harus sabar, menunda yang baik. Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Pintar. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Pintar, Ilham. Jangan diulangi lagi ya. Itu contoh penerapan segitiga restitusi, ya. Jadi kita tidak membuat anak itu merasa takut. Terkadang memang kalau anak itu kita panggil ke ruang guru, harus dihukum, harus diseneni, betul ke teman-temannya seperti itu. Dia sudah takut karena sudah nangis duluan. Nah, namun kalau kita ajak diskusi, kita ajak ngomong bareng, kita mencari solusinya, pasti anak itu akhirnya akan memiliki jiwa yang bertanggung jawab. Ngoten, ya? Itu contohnya. Nah, ini sebagai penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer, ya, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini diambil dari Standar Nasional Pendidikan. Jadi kita kembali ke semboyan Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kita sebagai penuntun, bukan penuntut. Kita menuntun kodrat anak, baik kodrat zamannya maupun kodrat alamnya, untuk mencapai tujuan, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi
intinya, mari kita mulai merubah diri untuk menjadi yang lebih baik supaya kita bisa menanamkan budaya positif ini di sekolah kita masing-masing. Mungkin materi dari saya cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu-Ibu? Apakah sudah cukup? 10 menit? Cukup? Ye. Untuk materi yang ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Ibu-ibu di KKG kelas 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Kurang semangat diulangi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, yuk kita berdoa. Seperti biasa, kita mulai berdoa dengan sebuah nyanyian. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku jadi 10, ku siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah anak-anak hebat, untuk kali ini kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oh, belum tahu apa itu keyakinan kelas? Ini pertanyaan yang hebat. Keyakinan berasal dari dalam hati kita. Kita yakin akan sesuatu hal. Contoh keyakinan kelas itu contohnya seperti ini. Boleh tidak kalau kita datangnya terlambat? Tidak boleh, berarti harus datang tepat waktu. Kira-kira kalau peraturan kelas pernah didengar apa tidak? Pernah. Apa contohnya peraturan kelas itu? Tidak boleh bolos. Harus memakai seragam lengkap. Harus jalan jaket. Tidak boleh datang terlambat. Berarti mengusahakan PR. Nah, ini aturan-aturannya. Kalau aturan-aturan kelas ini tidak kita laksanakan, kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Dihukum. Siapa yang suka dihukum? Oh, tidak ada. Nggak mau ya? Nggak mau dihukum. Memang siapa yang akan menghukum? Oh, guru. Oh, berarti kalian tidak mau dihukum ya di sini ya, agar tidak terjadi yang namanya hukuman karena tidak melakukan peraturan. Maka kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita buat berdasarkan inisiatif kita, ya. Kita sepakati, kita jalankan bersama-sama. Keyakinan, yakin kalau saya nanti belajar akan menjadi anak pintar. Ini yakin dari dalam hati, oke? Kita yakin kalau kita belajar nanti akan jadi anak pintar. Kira-kira kalau membuat keyakinan kelas itu nanti kalian bisa nggak? Bisa nggak?
Bisa. Oke, good. Kalau bisa, ingat ya, ketika kita membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata yang positif. Tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Dilarang mencontek, kata dilarang tidak boleh, ya. Kalau dilarang mencontek berarti kita keyakinan kelasnya harus apa? Kita tuliskan apa? Jujur. Nah, tidak boleh ada kata tidak. Tidak boleh datang terlambat. Artinya keyakinan kelasnya berarti apa? Datang tepat waktu. Pinter. Apakah kalian sudah siap membuat keyakinan kelas? Siap. Oke, saya berikan potit untuk kalian tulis ya. Dan dituliskan. Nanti yang sudah selesai langsung ditempel. Udah dipegang. Hidupnya yang rapi. Oke, dipegang. Yuk, dituliskan. Siapa yang sudah selesai bisa ke depan untuk menulis. Menempel ya, silakan ditempel di depan bagi yang sudah selesai. Sudah, silakan ditempel. Lagi enggak? Yuk. Oke, silakan tulis. Dari bawah, dari bawah. Ayo Aurel, ditempel Aurel. Sini. Nah, yuk ditempel ke depan. Yuk, ditempel. Ya, oke, terima kasih. Lagi. Apakah semuanya sudah menempelkan keyakinan masing-masing? Oke, kalau kamu sudah menuliskan keyakinan, berarti kamu harus yakin untuk melaksanakan loh ya. Siap? Oke, mari kita lihat dulu keyakinan kelas yang sudah kalian catat, yang sudah kalian tulis. Kita lihat dulu. Yang pertama, mengerjakan piket. Daftar piket sudah dibentuk ya. Sudah, berarti semua anak harus melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Oke, terima kasih piket. Kemudian mengerjakan PR. Berarti anak-anak mau diberi PR setiap hari? Mau? Memangnya kalau tidak ada PR tidak mau mengerjakan? Tidak seperti itu ya anak-anak hebat. Kita tidak harus diberi PR, tapi kita harus apa? Kita belajar. Jadi kita ganti ya kata-katanya ya. Kita ganti apa? Coba kira-kira kita ganti apa? Rajin. Oke, kita ganti menjadi, saya coret ya. Kita ganti menjadi rajin belajar. Kita ganti kata-katanya. Nah, kemudian ada mengucap salam. Oke, mengucap salam. Mengucap salam, kemudian sopan. Mengucap salam dengan sopan. Kira-kira kalau ini kita gabung jadi satu, melaksanakan pembiasaan 5S. Ya, sadarkan itu ya. Apa saja? Salam. Terus sopan. Terus sapa. Ya toh? Santun. Nah, gimana kalau kita ganti di sini menjadi kata
kebiasaan 5S. Nah, 5S. Oke. Salam, sapa, sopan, santun gitu ya. Nah, ini harus kita laksanakan. Saat ketemu guru berarti harus saling, harus menyapa. Kemudian hadir tepat waktu. Kalau hadir tepat waktu berarti anak-anak datangnya lebih pagi. Jujur. Oke, boleh. Jujur. Berarti tidak boleh kan? Tidak boleh mencontek. Kemudian berdoa. Oke, boleh. Berdoa. Berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah selesai pelajaran. Lanjut, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini kira-kira sama nggak dengan menjalankan piket? Boleh ya kita lakukan di sini ya. Kita ambil satu saja kata-katanya, yaitu menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan berarti sudah mengerjakan piket, membuang sampah kemana? Ke tempat sampah ya. Bungkus jajan tidak boleh dimasukkan di dalam laci, berarti harus dibuang ke tempat sampah. Itu ya, menjaga kebersihan. Lanjut, di sini adalah selalu menjaga ketertiban kelas. Oke, menjaga ketertiban kelas saat kalian menerima pelajaran. Kira-kira boleh tidak kita rame? Boleh tidak kita membuat gaduh? Tidak boleh. Berarti kita harus mendengarkan, harus memperhatikannya. Sekarang kita sudah mendapatkan ini keyakinan kelas. 1. Menjaga kebersihan. 2. Rajin. 3. Melaksanakan pembiasaan 5S. Hadir tepat. Terus lanjut berdoa. Kemudian menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban kelas. Kata selalunya kita harus menjaga ketertiban kelas. Dari keyakinan kelas yang sudah kalian angkat ini, apakah anak-anak sudah yakin? Benar? Sudah disepakati betul? Kira-kira ada yang perlu ditambahkan apa tidak? Kan kita sudah mendapatkan ini keyakinan kelas. 1. Menjaga kebersihan. 2. Rajin. 3. Melaksanakan pembiasaan 5S. Hadir tepat. Terus lanjut berdoa. Kemudian menjaga ketertiban. Menjaga ketertiban kelas. Kata selalunya kita harus menjaga ketertiban kelas. Dari keyakinan kelas yang sudah kalian angkat ini, apakah anak-anak sudah yakin? Benar? Sudah disepakati betul? Kira-kira ada yang perlu ditambahkan apa tidak? Tidak. Oke, ini aja dulu kita laksanakan ya. Oke, harus konsisten dalam melaksanakannya. Kalau anak-anak sudah sepakat, mari kita tanda tangani keyakinan kelas kita. Oke, siap? Oke, silakan duduk Pak. Oke, terima kasih. Lanjut.
Assalamualaikum, nama saya Rehan. Assalamualaikum, nama saya Malik. Halo, nama saya Ilham. Halo, nama saya Faldo. Senang sekali. Senang sekali. Senang sekali. Penting. 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 Membuat kita disiplin. Membuat kita menghargai orang lain. Membuat kita tanggung jawab. Membuat lebih